Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan bisa dibilang Thanos merupakan musuh utama dari keseluruhan rangkaian MCU Infinity Saga dari fase 1 sampai fase 4. Dan di video kali ini kami akan membedah sekuat apakah penjahat yang mampu membuat setengah populasi alam semesta musnah ini. Seperti apa? Langsung saja. Pertama-tama kita harus melihat kedudukan dan posisi Thanos di dalam pasukan yang dibuatnya. Mad Titan ini merupakan pemimpin dari kelompok Black Order yang beranggotakan pembunuh dan prajurit terkuat dari alam semesta. Dia bisa memerintah pasukan berani mati seperti Chitauri dan Outrider. Loki yang menjadi musuh bagi The Avengers saja hanya merupakan bawahan dari Thanos. Dan peristiwa Loki mengacau di bumi justru merupakan perintah dari Thanos. Selain itu, dia juga menjadi atasan bagi dua pembunuh kuat di Guardians of the Galaxy, yaitu Gamora dan Nebula. Yang mana mereka berdua sudah membunuh banyak sekali makhluk di galaksi. Ronan sebagai musuh utama di film Guardians of the Galaxy saja bisa dibilang takut kepada Thanos dan menjadi kaki tangan Thanos untuk merebut Power Stone. Jadi bisa dibilang level kekuatan Thanos melebihi dari semua karakter yang pernah kita lihat di film-film MCU sebelumnya. Bahkan melebihi Ultron. Kedua, kita akan melihat kemampuan Thanos ketika beraksi di film Avengers Infinity War. Walaupun dibantu oleh pasukan Outrider dan 4 anaknya, tetapi Thanos merebut sebuah Infinity Stone langsung dengan tangannya, kecuali Power Stone yang tidak diperlihatkan bagaimana Thanos merebut batu tersebut di sandar. Di awal film, kita sudah diperlihatkan dengan pertarungan antara Thanos melawan Hulk. Bisa dibilang, walaupun saat itu sudah punya Power Stone, tapi Thanos tidak menggunakan batu tersebut untuk melawan Hulk. Hulk memang sempat beberapa kali memukul Thanos secara bertubi-tubi, tapi nampaknya dengan armor yang dipakai olehnya membuat serangan Hulk tidak terasa. Kemudian Thanos langsung membalas serangan Hulk tak tanggung-tanggung dengan langsung membuat Hulk KO dan pingsan. Ini menjadi pertama kali Hulk dikalahkan dalam adu fisik 1 lawan 1. Bisa dilihat di film-film sebelumnya, Loki, bahkan Ultron bukan tandingan bagi raksasa hijau. Dari sini saja kita sudah bisa membuat kesimpulan bahwa Thanos memiliki fisik dan kemampuan bertarung jarak dekat yang sangat baik dan melebihi dari siapapun yang pernah kita lihat di film-film MCU sebelumnya. Ditambah lagi, fisik Thanos ini mampu menahan kerusakan besar yang mampu disebabkan oleh Infinity Stone ketika diletakkan di Infinity Gauntlet. Pernyataan Ebony Maw yang mengatakan bahwa sangat hebat untuk seorang makhluk memegang bukan hanya 1, tapi 2 Infinity Stone saja sudah membuat itu semua menjadi jelas. Dan mungkin kita bisa langsung pergi ke akhir film Infinity War, karena penilaian akan sedikit terganggu karena Thanos sudah mendapat kekuatan tambahan dari Infinity Stone yang ada di tangannya. Di akhir film Infinity War, kita dibuat kaget dengan kemunculan Thor yang mampu mendominasi kekuatan seluruh Infinity Stone dengan menggunakan senjata barunya, Stormbreaker. Tentu ini sangat hebat, tapi yang lebih hebat lagi adalah bagaimana Thanos masih bisa bertahan hidup meskipun di dadanya sudah tertancap senjata Stormbreaker. Yang dimana Stormbreaker ini bisa dibilang lebih kuat dibandingkan semua Infinity Stone. Bahkan perlu untuk memotong kepala Thanos untuk memastikan dia benar-benar tewas, seperti yang dilakukan Thor di film Endgame.
Kita lanjut ke film Endgame. Di film Endgame, Thanos diperlihatkan bertarung di pertengahan hingga akhir film, yang dimana kekuatan Thanos di film ini membuat banyak orang heran. Itu karena di Infinity War, Thanos tidak sekuat yang ada di Endgame. Padahal di Infinity War, dia punya Infinity Stone, sedangkan di Endgame, dia tidak memegang satupun dari Infinity Stone. Kali ini dengan armor lengkapnya, Thanos membawa pedang mata dua yang kekuatannya mampu menghancurkan shield dari Captain America. Padahal seperti yang kita semua sudah tahu, shield itu terbuat dari logam terkuat di bumi, yaitu vibranium. Dan juga hanya bersenjatakan pedang itu, dia mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh 3 Avengers terkuat, yaitu Thor dengan Stormbreaker, Iron Man dengan armor terkuatnya, dan Captain America dengan palu Mjolnir. Bahkan dengan tangan kosongnya, Thanos mampu melempar Captain Marvel dengan sangat mudah. Padahal saat itu, Captain Marvel sedang menggunakan kekuatan yang berasal dari Space Stone. Karakter yang bisa lebih unggul dari Thanos di Endgame hanyalah satu, yaitu Wanda. Menggunakan kekuatan sihir yang lahir dari Mind Stone, Wanda berhasil membuat Thanos terpojok. Dan saat itu, Thanos tidak punya pilihan lain selain sengaja menembakkan banyak peluru ke daratan. Bahkan dikatakan oleh penulis skrip dan sutradara Endgame bahwa sebenarnya jika memungkinkan, Wanda bisa membunuh Thanos sendirian. Kesimpulannya, Thanos sangat layak untuk menjadi penjahat utama dan pamungkas di MCU Infinity Saga fase 1 sampai fase 4. Ini karena terbukti kekuatan fisik Thanos hanya bisa ditandingi oleh satu karakter, yaitu Wanda. Apalagi kalau kita bisa menambahkan kekuatan Infinity Stone yang dipegang olehnya di film Infinity War. Bisa dipastikan, dengan Infinity Stone, Thanos tidak ada tandingan di alam semesta MCU. Harusnya kedepannya lagi, MCU akan memunculkan karakter penjahat yang lebih kuat dari Thanos. Dan artinya, MCU harus memunculkan lagi superhero yang lebih kuat dari yang ada saat ini. Bisa jadi Galactus yang akan muncul di fase selanjutnya. Dan untuk melawan itu, bisa jadi Fantastic Four atau X-Men yang akan diperkenalkan meneruskan perjuangan Avengers. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.